Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di ngobrolin fitur. Ya, kali ini kita akan ngobrol mengenai integrasi tanda tangan elektronik bersertifikat dengan SIM RS Kanja. Nah, sebelum kita ke sini, kita ngobrol dulu ya. Apa sih sebenarnya itu tanda tangan elektronik? Nah, di sini kenapa saya tulis bersertifikat? Bukan tersertifikasi gitu ya. Nah, itu nanti ada bedanya. Bersertifikatnya adanya artinya, maksud saya adalah tanda tangannya ada sertifikatnya. Nah, kalau tersertifikasi itu sudah divalidasi oleh lembaga atau vendor atau perusahaan yang memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat. Jadi punya hak untuk mengeluarkan sertifikasi. Nah, kalau yang saya bikin ini sekali lagi ya, bersertifikat bukan tersertifikasi. Disclaimer dulu nih. Jadi tanda tangan yang mempunyai sertifikat, bukan tersertifikasi oleh lembaga atau vendor atau yang mempunyai hak atau badan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat yang tervalidasi dan sah secara hukum dan valid oleh Kominfo gitu ya. Sebelumnya kita coba cari tahu dulu apa itu tanda tangan elektronik ya. Sebentar, saya sudah cari, kita bacakan saja ya. Tanda tangan elektronik. Nah, di sini ada artikel mengenai ya ini. Apa bedanya tanda tangan elektronik versus tanda tangan digital? Nah, di sini teman-teman bisa baca. Jadi tanda tangan digital merupakan mekanisme kriptografi. Ya, dia jadi ada proses encrypt, decrypt gitu ya, gampangnya. Tapi ini dia pakainya, yang pasti dia pakai kriptografi. Nah, kriptografi yang dipakai itu di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di Wikipedia di bagian ini digital signature ya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi digital signature itu butuh yang namanya private key dan public key. Nah, ini untuk memastikan bahwa yang mengirimkan atau yang menandatangani adalah si Bob gitu ya. Dokumen elektronik. Nah, dia pakainya itu kriptografinya ini asymmetric kriptografi namanya. Ya, ini bisa dibaca lebih lanjut. Asymmetric itu melibatkan public key dan private key. Kemudian prinsipnya dia itu ini ya, non-repudiation. Nih, non-repudiation itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya nirsangkal. Jadi nggak bisa disangkal gitu. Nggak bisa disangkal bahwa si penanda tangan sudah menandatangani dokumennya gitu. Jadi dia nggak bisa, saya nggak pernah tanda tangan nih, saya nggak pernah ngerasa tanda tangan kok. Nah, itu dengan adanya digital signature ini dia nggak bisa ngelak tuh kalau dia sudah pernah menandatangani. Apalagi pada beberapa skema non repudiation itu ada fitur timestampnya juga. Jadi kelihatan waktunya kapan dia tanda tangan gitu. Kemudian, dan itu membuatnya menjadi signature-nya menjadi valid gitu ya. Kemudian ini algoritma yang dipakai ya, DSA dan lain-lain gitu. Teman-teman bisa lanjut baca di sini. Ini kan, di sini ada public key signature. Kemudian ada proses signing algoritmanya. Kemudian nah, yang pasti di sini ada yang namanya, karena ini diproduksi sama private key sama public key, jadi butuh yang namanya public key infrastructure ya. Public key infrastructure itu yang sistem yang bisa menghandle ini nih. Menghandle generate si private key sama public key-nya gitu. Kalau kayak SSL ya, ini nih, di sini nih, ini kan, kalau kita lihat di sini nih di pojok ini kita
cek di sini ada tulisannya connection secure, kemudian nah ini verify, ini juga signature juga gitu, digital signature bahwa si website ini, si Wikipedia ini signature-nya dikeluarkan oleh si DigiCert ini. Kita coba ya, V-Certificate. Nah ini yang mengeluarkan sertifikat untuk si Wikipedia ini adalah si DigiCert ini. Jadi ini dipastikan bahwa si Wikipedia ini benar punyanya si ini. Nah ini setiap sertifikat itu dia punya root CA itu yang root certificate authority, jadi yang paling atas, lembaga paling atas yang mengeluarkan gitu. Kalau di kita tuh lembaga paling atas itu Kominfo, kemudian yang keduanya itu misalnya ada boleh disebut nggak ya nama perusahaannya? Cek di sini aja deh. Lembaga TTE terverifikasi. Nah dia. Nah di sini ada nih ya. Di sini ada ini, kemudian ada apa lagi? Coba lagi yang TTE terverifikasi aja deh. Kita coba TTE terverifikasi. Di sini ada mana ya? Kayaknya dia nggak ngerti kali ya kalau disingkat ya. Tanda tangan elektronik terverifikasi. Nah ini ya jelas ya. Tanda tangan elektronik terverifikasi adalah tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ini PSR Indonesia yang diakui oleh pemerintah Kominfo ya. Makanya tadi saya nulisnya bukan tersertifikasi tapi bersertifikat, artinya mempunyai sertifikat. Nah di sini siapa aja yang bisa mengeluarkan TTA? Ini ada di sini nih. Ini juga ya itu. Nah kemudian kita balik lagi ke sini, tanda tangan elektronik, kita balik ke sini. Nah kita lihat di sini proses pembuatan ini kan, penguncian data dengan satu kunci private ya, bisa dibuka dengan kunci pasangannya, kita sebut kunci publik gitu. Kemudian apalagi ya, validitas. Nah validitas nih, baca lagi, saya mau lihat yang di sini aja nih, yang di ini tidak bisa disangkal nih, tidak bisa disangkal, non repudiation ya, non repudisi, tidak bisa disangkal. Nah secara hukum ini ada dua, tersertifikasi yang tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik. Kemudian data, ini data pasti, ini cara-caranya, syarat sahnya ya. Oke, kemudian ini nyebutin salah satu ini ya, lembaganya ya. Nah ini kekuatan hukum yang dimiliki oleh tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sama dengan tanda tangan basah selama tanda tangan elektronik tersebut memenuhi syarat dan sesuai regulasi yang ada. Nah regulasi yang ada ini saya belum paham bener nih. Cuman kalau dari sisi apa teknologinya dan untuk mengvalidasinya itu tadi pakai private key dan public key. Kemudian apalagi ya? Ya gitu sih. Nah private key sama public key itu kalau mau lebih tahu lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di sini nih.
boleh dicari di sini nih, public key infrastructure. Nah, penjelasan yang menurut saya enak gitu dijelasin ini yang dari sini nih, yang dari IBM. Jadi nanti cek aja di sini, dilihat gimana cara kerja si public key infrastructure ini untuk memastikan autentifikasi, otorisasi, dan non repudiasinya tadi itu di sini. Ini banyak sih. Tapi kalau saya pribadi lebih jelas ngeliat yang ini. Kemudian, nah salah satu cara untuk memvalidasi itu bisa lewat sini nih, untuk yang dokumen-dokumen PDF yang disertifikasi oleh lembaga-lembaga tadi. Nanti bisa diverifikasi di sini apakah dokumennya itu valid, sertifikatnya valid, dikeluarkan oleh lembaga yang sudah terverifikasi atau enggak gitu. Nah, bisa dicek di sini. Kemudian, oh ya, memang sih yang bikin, kenapa alasan saya bikin ini, karena ngerasa gitu ini kan harus bayar ya gitu. Nah, ada nggak sih solusi yang open source gitu? Kemudian saya ketemu dengan ini, sebentar, ketemu dengan jurnal. Nah ini. Jadi di jurnal ini tahun berapa nih? Jurnal tahun berapa ya ini ya? 2023 ya. Jadi ada rekan-rekan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau itu bikin signing dokumen using certificate based digital signature. Nah ini menarik nih karena ini pakai open source dia. Nanti teman-teman boleh cari ini dokumen ini, saya dapat online kok, nggak dari searching Google aja dapat gitu. Monggo dicari. Dia bikin itu malah sudah lebih canggih ya. Dia udah pakai aplikasi handphone dia nih. Sebentar, di terakhir tuh dia udah sampai bikin jadi ini dia, tanda tangan digital suka gitu. Dia dipakai di kampus kayaknya untuk lecture ya, untuk dosen. Mana dia? Nih, lecturer. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa baca di sini ada diagramnya, gimana prosesnya. Kemudian apa lagi nih? Dia juga buat apa nih? REST API-nya gitu. Supaya bisa connect ke backend-nya gitu dan dipakai sama si aplikasi handphonenya gitu. Ini boleh dibaca, tapi di sini nggak dijelaskan secara codingan ya, tapi teman-teman bisa belajar konsepnya, gimana caranya konsep dibalik digital signature-nya itu bisa diterapkan pakai open source gitu. Kemudian dia database-nya pakai MySQL tuh. Kemudian, nah ini gambarannya, HTTP protokolnya. Kemudian, dia pakai nih web service-nya belibet amat ya. Web service pakai PHP dia. Nah, digital signature-nya dia pakai Java programming yang pakai library ini nih, PDF Box. Nah, teman-teman boleh cari nih PDF Box library-nya. Kemudian dia, aplikasinya dia pakai ini iPhone ya, iOS, pakainya Swift. Keren juga nih. Pakai Swift ya. Oke. Nah, dia web service-nya ditaruh di kampusnya kayak ini, di departemen server ya. Itu. Oke. Kemudian, nah ini apa? Interface-nya ya. Tuh dia. Berhasil dia bikin nih. Dia nggak pakai itu tuh, nggak pakai lembaga, dia bikin sendiri nih.
validasi, tervalidasi. Nah, dia tes juga di Adobe Acrobat, itu muncul nih. Ini gambarnya nggak jelas ya. Kita coba zoom. Ya, kira-kira kalau nanti dibuka nih ada nanti nih, kalau yang berikutnya kelihatan nih. Di sini ada this document contain signature gitu. Nanti saya peragain. Emangnya mau ini? Saya demoin gitu ya. Oke. Nah, ternyata banyak juga yang sudah ngembangin tuh. Ada yang pakai PDF Kit, terus ada yang jurnal-jurnal yang bikin juga nih. Ini boleh dicari jurnalnya. Ini nih, sertifikat X509 yang khusus dipakai untuk, bukan khusus ya, pakai sertifikat jenis X509 ini untuk tanda tangan si PDF-nya. Teman-teman bisa cari apa ini sertifikat X509. X509, oke. Gitu kira-kira ya gambaran awal kenapa saya sendiri penasaran gitu, kenapa, gimana cara kerjanya si digital signature ini. Ini ada nggak sih yang bisa open source kita pakai gitu? Oh, ternyata sudah ada nih yang bikin. Sudah ada penelitiannya malah. Gitu. Dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih Mas, siapa nih? Mas Muhammad Fikri dan Mas Yusra. Terima kasih Mas. Dokumen ini menginspirasi, inspirasi apa namanya ya, meyakinkan saya bahwa ini tuh bisa dibikin gitu. Bukan sesuatu yang di luar kemampuan kita lah gitu. Bukan sebuah teknologi yang hanya dimiliki dan bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja gitu. Karena sejatinya kan teknologi sebenarnya open ya. Oke, kira-kira gitu obrolannya soal digital signature. Kemudian gimana penerapannya di sistem RS, terutama di Hansa. Kita coba dulu ya. Kita masuk di Hansa-nya, kemudian di Hansa itu diterapkannya di resume. Kita menuju ke resume ya. Nah, ini di resume ada TT resume pasien rawat jalan. Nah, ini ada satu pasien yang sudah ada resume-nya. Kita cek dulu. Resume-nya apa? Oh ya, resume-nya sudah ada ya. Typhoid fever, istirahat yang cukup, jangan makan asam dan pedas. Wah, ini default bawaan dari Hansa nih, ada QR code-nya. Oke, nah kita mau bikin supaya si dokumen ini kan sudah ada tanda tangan elektroniknya ya, yang di-generate dari Hansa. Nah, yang kita lakukan itu membuat si PDF ini ada sertifikatnya gitu dengan proses yang tadi itu. Kita coba. Jadi dia sudah ada resume-nya. Nah, di sebelah kanan ini, pojok kanan ini nanti ada note ID sama validasi ID. Dia ini di DPJP-nya siapa? Dr. Aisyah ya. Oke, Dr. Aisyah. Kita coba demoin dulu ya. Jadi dari sini klik kanan, kemudian prosesnya ada 3 nih. Ada request dulu untuk mengirimkan si PDF-nya agar siap di tanda tangan. Nanti dia dapat ID dari sana. Nanti dia dapat ID dari sini. Si dokumennya dapat ID. Kita daftarkan dulu ke servernya supaya si dokumen resume-nya si Wiwi ini dapat ID. Kemudian setelah dapat ID, desain, ditandatangan oleh Dr. Aisyah. Nanti Dr. Aisyahnya login di sini nih. Login di sini, kemudian login dengan kredensialnya Dr. Aisyah untuk tanda tangannya. Setelah ditandatangan, nanti dia dapat validasi ID. Nah, dia sudah valid bahwa si dokumennya sudah
di tanda tangan. Nah, validasi ID ini dipakai untuk download. Nah, di download nanti si PDF-nya gitu. Jadi ada bertahap ya. Kita coba dulu di request, kita request dulu. Nah, di sini ada pop up dialog ya untuk login sebagai si penanda tangan ya. Misalnya Dokter Aisyahnya ya. Jadi Dokter Aisyah ini dibikin dulu akunnya di server yang tanda tangan elektronik gitu. Bukan login yang Kanza ya, bukan ya, tapi ini login untuk akun TTE-nya. Kita coba, kemarin saya bikinnya apa ya? Kemudian passwordnya kita coba ya. Tung. Wah, ini passwordnya salah nih. Tuh, request TTE gagal, unauthorized. Berarti saya salah ngetik tadi ya. Coba sebentar saya cek lagi akunnya. Kita login lagi. Kita request TTE PDF. Kemudian kita login. Nah, kan request TTE berhasil ya. Saya salah ngetik kayaknya, berarti copy paste aja ya. Oke. Nah, ketika sudah TTE berhasil, maka di sini coba kita refresh. Nah, dia dapat nih note ID-nya. Si dokumennya sudah dapat ID. Kemudian kita tanda tangan. Kita tanda tangan lagi si TTE-nya. Ya, kita masukin lagi. Oke, kita login. Ya, sign TTE berhasil. Oke, dan kita refresh lagi. Nah, ini sudah berhasil nih. Sudah berhasil ditandatangan oleh Dokter Aisyah. Kemudian kita download filenya. Tung. Ya, muncullah ini RS khusus senang damai ya. Ups, ini kelihatan nih ininya, URL-nya. Tadi tutup ya. Ups ya. Ups ya. Nah, di sini kan. Di sini sudah ada QR code-nya. Kemudian cara ceknya apakah dia sudah ada sertifikatnya atau belum? Kita coba di save aja ya. Coba di sini. Save. Oke, ini kita close, kita masuk ke cek dulu ya. Sini ya. Mana tadi? Resume Rajal Wiwi Lestari. Nah, ini kita buka. Kalau di Linux saya pakainya ini Okular. Nah, di sini kelihatan nih, this document is digitally signed. Tuh. Tadinya nggak ada nih, gitu. Nah, ini kalau bisa lihat di sini nih, ada QR code-nya untuk ngecek validasinya nih. Itu ya. Nah, QR code-nya tuh yang, nah ini QR code-nya untuk ngecek si dokumen ini apakah valid apa enggak gitu. Nanti dilempar ke website validasi. Kemudian digital show signature panel, coba show signature panel. Nah, ini kita lihat di sini nih. Ini ya. The signature is cryptographically valid.
Signed by Dr. Aisyah. Kapan desainnya? Ini Juli 13 jam 7.15 ya. Tadi ya, ini ya. Juli tanggal 13. Signaturenya ini. Kemudian signaturenya, nah ini ntar saya blur aja biar nggak kelihatan. Hehe. Ini kemudian kalau diklik kanan kita properties. Ya, sign by Dr. Aisyah jam segini. Tuh, secara cryptographically dia valid gitu, tapi secara hukum dia tidak tersertifikasi oleh lembaga yang tersertifikasi oleh Kominfo gitu. Kemudian kita coba view sertifikatnya. Nah, ini dia. Di organisasinya klinik siap, Dr. Aisyah klinik siap. Nah, ini kriptografinya ini. Nah, ini ada public key-nya. Public key-nya di sini. Itu. Ini Dr. Aisyah, Tangerang, Banten. Issuer-nya ini, organisasinya, serial number-nya ini versi 3. Ya, ini bagian dari validasi si sertifikatnya ya. Gitu. Oke, berhasil ya. Jadi bisa gitu kita bikin ini tuh apa, proof of concept ya, POC, bahwa ini bisa dikerjakan gitu dan secara kriptografi ini valid tapi tidak tersertifikasi. Nah, kalau kita kembali lagi merujuk ke yang tadi, yang artikel tadi mana ya? Artikel mana tadi ya? Artikel yang ini yang tidak tersertifikasi sama dengan tanda tangan basah selama memenuhi syarat dan sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Nah, secara kriptografi ini valid gitu, tapi regulasinya, nah ini saya belum paham secara hukumnya. Mungkin ada teman-teman yang paham soal hukumnya, boleh komentar, boleh info juga. Gitu. Ada yang lupa tadi, kita mau cek juga dia kalau di verifikasi di sini nih, di verifikasi PDF di Kominfo. Setelah tadi yang kita dari sini nih, nah ini kan sudah nih secara apa, cryptographically valid. Nah, kita coba validasi dia di Kominfo, hasilnya seperti apa ya. Kita masuk di sini. Kemudian kita lempar ke sini. Nah, dokumen ini memiliki tanda tangan digital. Nih. Kalau dari kita cek di Kominfo juga dia sudah menampilkan bahwa si PDF ini punya tanda tangan digital. Tadi ya WW ya, select, kemudian kita apa, KRG43. Nih, dokumen ini tidak mendukung LTV ya. LTV itu long term validation ya. Timestampnya ada, tanda tangan elektronik valid, dokumen tidak pernah mengalami perubahan, sertifikatnya tidak dapat diverifikasi gitu. Nggak ada karena nggak terdaftar di Kominfo. Oke, kemudian kita coba mengubah PDF-nya ya. Kita coba ubah PDF-nya. Di sini bisa diubah nggak ya? Edit, nggak edit? Di sini nggak bisa diedit ya. Apa yang terjadi kalau PDF-nya kita edit? Apa yang terjadi kalau PDF-nya kita edit? Karena seharusnya kalau sudah desain, bisa nggak kita ngedit isinya gitu. Misalnya kita rubah nih, paracetamolnya kita ganti jadi 20, amoxicillin jadi di 20 gitu, bisa nggak ya? Tapi di sini nggak bisa diedit sih. Bisa ngedit pakai okuler gak ya?
Ora iso Ora iso. Gimana cara ngeditnya ini? Edit text selection. Ini kan mau diapain? Nggak bisa. Kita coba buka pakai yang lain ya. Kita coba buka pakai yang edit itu di ini kali ya. Edit pakai ini coba, LibreOffice Draw. Ini juga bisa nih kelihatan. Tapi di sini signature has problem, the certificate. Oh, problemnya ini. Coba kita lihat. Dr. Aisyah, ya PDF view-nya. Dr. Aisyah. Oke, ya ini sama sih. Sama ya. Public key-nya ada. Package-nya juga ada, algoritmnya pakai ini. Mana ya? Coba edit kali ya. Nah, kita coba edit nih. Si ini kita delete ya. Nah, the signature was valid but document has been modified. Coba kalau kita save. File save. Saving will remove all existing signatures. Jadi ntar signature-nya hilang nih. Coba ya. Yes. Coba yes. Ininya jadi PDF. Mana? PDF ya. Coba save di sini ya. Save. Hilang dia. Signature-nya hilang. Signature-nya hilang kalau kita edit. Sementara yang ini masih ada. Ya gitu ya. Jadi kalau si PDF-nya kita ubah, maka si signature-nya otomatis hilang dia. Jadi kalau dirubah, maka si tanda tangannya hilang. Gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Next time mungkin saya akan obrolin sedikit soal codingannya ya. Codingan Hanzanya gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.